Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz, para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dengan rasa syukur ini kita akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, setelah selesai acara ini Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru, para ulama, dan anak-anak cucu kita semua. Selanjutnya salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya doakan kepada jamaah yang hadir ya. Wabil khusus wal khusus yang belum pernah haji dan umrah, saya doain. Satu saat Allah kasih jamaah rezeki yang halal. Saudara bisa melihat langsung makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kita mohon syafaat beliau di yaumil qiyamah. Supaya jangan ngawur ceramah saya, nanti Bapak cek and recheck yang saya bahas. Surah Fatir ayat 28. Kalau saya sebut surah berarti Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan mukjizat sugra lagi, mukjizat kubra. Kalau Al-Quran berarti tidak pernah ada salahnya, tidak pernah ada khilafnya, tidak pernah ada kekurangannya. Selalu benar betul. Kalau hadis masih bisa berantem kita. Ada sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu dan lain-lain. Ini Quran sudah. Quran itu isinya peristiwa yang sudah berlalu. Yang kedua, peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, peristiwa yang akan datang. Komplit Quran itu, sempurna sudah. Peristiwa yang sudah berlalu, kalau saudara baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Allah enggak bilang alam tanzur? Padahal nazara melihat, ra'ayara melihat.
Cuma karena tulisannya beda, maknanya beda. Nazara melihat dengan mata. Kalau ra'a yara melihat dengan otak. Tapi Nabi, maaf, disuruh pikirkan tuh bagaimana kejadian ketika Ka'bah diserang dengan tentara gajah. Jadi pakai ra'a yara. Yang kedua, yang sedang terjadi. Saya baru dengar ada kiriman seorang ekonom senior. Tadi pagi subuh ada gambar, video Gus Sedeng sedang ngomong. Sedang ngomong di depan umat sebelum Pilpres baru nih. Karena orangnya yang ngirim itu orang yang terkenal, jadi tadi saya tanya sama jamaah, belum banyak yang dapat. Saya udah dapat itu. Beliau mengatakan waktu Pilpres saya dukung Prabowo mati-matian, asal jangan ada mubalik keras bersama Prabowo. Asal jangan ada jamaah 212, disebut loh. Terakhir, kalau mereka ikut, nanti mereka masuk istana, mereka sebut Allahu Akbar, berantakan negara. Itu ngomong itu. Jahatnya tuh. Jadi di akhir tahun ini ada 3 nih. Ada penista Nabi Yuswono dari Partai Kemasukan Setan. Ya, ada lagi Gus Sedeng yang mengatakan bahwa menghina orang miskin, penjual teh, dan terakhir yang menghina Allah. Kalau saya sebut namanya, ini bukan ghibah ini. Kalau ghibah itu saya nyari-nyari kesalahan orang. Ini yang buka Allah sendiri. Yuswono itu Allah bukain dia punya hatinya bahwa Siti Khadijah waktu nikah dengan Nabi, Nabi itu pengangguran. Jahat betul manusia ini. Beliau ngomong begitu tuh. Cuma sayangnya nggak ada yang nuntut. Kalau saya kan Majelis Habibiyah, taklim. Ini yang pakai gelar front, mesti nuntut dong. Nabi lo kan dihina. Lu jangan karena lu milih dia kemudian lu diam. Setan lu semua. Sedih saya. Dulu Ahok pada berebut, tadi adilin. Dia bukan orang Islam, nggak ngerti agama. Ini justru kan orang Islam yang ngomong, yang menghina Nabi. Kenapa nggak dituntut? Kenapa diam mereka semua? Tahu jawabannya? Duit, tahu nggak lu? Yang milih RK dapat duit, yang milih Pramono dapat duit. Saya kemarin semua jamaah saya ajak tusuk 3-tiganya. Saya ngomong begitu. Jangan dicurigain. Kalau tusuk 3-tiganya kenapa? Karena 3-tiganya nggak ada. Buat Islam tuh nggak ada manfaat buat Islam. Nomor 2 Kristen, kemudian RK penghina Nabi, Suswono, Megawati. Nggak jelas Islamnya. Coret semua, tahu nggak lu? Kalau saya ngomong begini, umat jadi nggak bingung. Kenapa? Gue nggak dapat duit, tahu nggak lu? Mana mungkin saya nyuruh tusuk 3-tiganya ada yang kasih duit? Nggak mungkin, nggak ada yang kasih duit, gue tusuk 3-tiganya. Kalau pilih salah satu ada yang kasih duit. Paham? Nggak ada. Saya ngomong begini gak usah takut. Ya Allah.
Ayatnya surah Fatir ayat 28 itu di tengah-tengah Allah tulis innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Perhatikan gramatikanya, perhatikan. Kalau inna harfun nasab. Kalau innama ada tuh hasrin. Melulu. Lebih ketat tuh. Yakhsha beda dengan yakhaf. Kalau khafa yakhafu, takut mutlak sama Allah. Enggak ada yang lain. Titik sudah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Pakai khafa. Siapa yang takut sama Allah? Saya mencoba untuk itu ya. Allah kasih 2 sorga. Ada 2 mufassir menjelaskan. Ada yang bilang jannatan sorga di dunia, sorga di akhirat. Ada mufassir yang kedua bilang sorga min zahabin, sorga min fiddah. Sorga dari emas, sorga dari perak. Cuma mohon maaf Pak, di sini gramatikanya maf'ulnya lebih dulu, fa'ilnya belakangan. Ulama itu fa'il. Jadi kalau maf'ulnya lebih dahulukan, ada sesuatu yang khusus. Apalagi kita pakai min. Min sebagian kecil. Kenapa zakat 2,5%? Wa mimma rozaknahum. Kalau wa ma rozaknahum, nggak kuat kita. Semuanya. Min ditaba'id. Sebagian kecil. Kalau yaksha, takut tapi plus cinta. Beda tuh. Cinta kita kepada Allah, cinta suami istri ada beda. Maka dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum in anfusikum az ditaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah enggak bilang mahabbatan. Allah bilang mawaddatan. Kenapa? Kalau mahabbah cinta mutlak. Saya cinta sama saudara, cinta sama Allah, udah cinta. Kalau mawaddah, cinta pakai hubungan biologis, ada hubungan seks. Udah ya, kok capek ngomong? Hah? Yang bayar saya siapa nih? Doain dong, doain. Saya udah kurang lebih setahun lebih ini punya utang belum bisa bayar. Jujur aja tuh, di Ar-Rahmah 3,5 juta, di Al-Azhar 3 juta. Sampai sekarang udah setahun. Bagus bukan pinjaman pinjol kok diuber-uber kok kan itu ya. Kenapa bisa bayar? Ya itulah tadi saya bilang. Orang nanya, Bib sehat, Bib? Sehat. Gimana? Kantongnya nggak sehat kan gitu. Artinya jujur aja Pak, saya miskin Pak. Kenapa? Selama saya masih takut sama Allah, orang-orang kaya, pejabat nggak akan mau deket dengan saya. Jujur aja itu. Di Kemayoran ada orang kaya, terkenal, bikin acara, bukan main, sholawat besar-besaran, panggil dari Jawa 30 juta. Tapi nggak pernah ngundang saya dia. Kalau saya sebut nama lah. Pejabat, mana mau deket. Saya begini, ceramah keras, Bu, saya guyon Bu, Ibu jawab jujur apa adanya. Lo nggak jawab jujur, gue tahu. Ibu senang suami yang keras apa yang lembek? Jawab lo, gue tipu lo nggak jujur. Jujur, hah? Ibu kepengen suaminya kayak hordeng begitu, begitu. Ini guyon aja, guyon kan begitu. Artinya kalau suaminya maaf biar kaya, duitnya banyak, impoten, bininya udah gak demen. Betul? Iya, biar pemulung juga. Iya. Dia sehat, semuanya hebat. Cuma maaf hubungannya digerobak, jadi anak itu. Bukannya keras, tegas mestinya bilang tegas, bukan tegas, keras. Tegas, beda kan?
Iya, kalau keras saya suruh tuh jamaah saya Habibiyah, lo gebukin pejabat, lo gebukinnya ini kan enggak, tegas aja kan begitu ngomong apa adanya. Kenapa saya berani? Karena saya nggak punya kepentingan. Saya dagang nggak bisa, jadi pegawai juga kagak. Dari mana gajinya? Dari umat aja udah. Makanya bukan saya ngada-ngada. Pernah saya bikin maulid hadiahnya umroh. Berhenti karena COVID. Terakhir jumlahnya itu 50 orang yang berangkat itu, yang saya berangkatin. Kali 20 juta, 1 miliar. Saya urusin paspornya, saya anterin dia ke Mekah. Kemudian, maaf, mereka naik pesawat Garuda. Ya, 3 kali makan di pesawat. Padahal naik taksi juga jarang tuh orang kan begitu. Kenapa yang dapat orang-orang miskin? Kenapa saya punya niat begitu? Karena jujur saya dapat duit dari umat. Kalau nggak ada umat, nggak dapat duit saya. Saya nggak tahu nih, ada orang kaya nggak di sini nih? Ada nggak? Yang punya duit 1 miliar, ada nggak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ibu-ibu ada yang kaya nggak? Nasib, nasib. Iya, nggak bisa dong. Orang biarpun titelnya profesor, tapi jadi maaf menteri. Menteri itu maaf, itu bahasa keren, pembantu presiden. Kalau bahasa di kampung jongos, tau gak lu? Bener, dia digaji, mana bisa berani ngelawan. Yang dipakai sekarang Menteri Agama nih, maaf, yang maaf cium tangan paus, cium kepala paus, nggak sekalian keteknya lu cium. Kan saya pernah nerangin kemarin pengajian saya ada kitab namanya yang saya punya tahun 76 udah di tangan saya itu. Jamhara Rasail Arab. Ada 4 jilid Arba'ul Mujaladat. Itu kur sama duit 10 juta saya nggak jual ini. Kenapa? Di situ ada bukti jilid pertama halaman 38. Ada tulisan Nabi kepada Raja Heriklus di Roma saat itu. Jadi saya bicara bukan cuma maaf rasional, tapi faktual. Ada punya bukti. Nabi pernah ngirim surat di zaman beliau kepada Raja Roma yang Kristen supaya masuk Islam. Islam, aslam, taslim. Masuk Islam, selamat lo. Nabi suruh begitu. Nah sekarang ini profesor kiai cium tangan paus. Lu mau ikut Nabi yang mana? Paus belum disunat, belum mandi hadas, belum 2 kali syahadat, belum punya bini, setuju LGBT. Bingung gak ya? Giliran kiai cium tangan pada bid'ah tuh kenapa? Cium tangan mahabaib, Pak ilmu menyan. Bapak cium tangan saya supaya saya semangat, jangan cium tangan doang. Mesti ada amplopnya isinya, tahu lo gitu. Lu cium tangan melulu, tangan gue dibejak-bejak, habis minyak wangi gue tuh. Beb, soal duit, bukan soal duit, memang semuanya urusannya gitu. Duit itu, dunia itu tipuan. Maksud saya sekarang lagi ribut nih, tadi saya beli koran. Grup RK sama grup Pramono, lagi ribut. Grup Pramono, Puhab. Grup dari apa RK FPI, woi kan main. Lo bego, dia adu domba lo. Rizik mesti ngomong jelas. Jangan pilih tiga-tiganya. Jadi umat nggak bingung. Betul? Iya dong, kan namanya imam besar. Kalau gue imam kecil, imam besar kan begitu. Ngomong gitu dong. Jangan umat jadi bingung sekarang, jadi berantem sekarang. Ya. Tiga-tiganya nggak ada manfaat buat Islam, nggak ada buat manfaat buat Islam. Ente maaf tukang cendol,
si A menang tetap lu tukang cendol, nggak akan berubah nasib lu. Mereka mikirin mereka di dulu, bukan yang lain, nggak ada urusan, kita nggak pernah dipikirin. Paham ya? Paham? Kemudian, maaf, kalau didahulukan maf'ul, kembali kepada pokok persoalan, contohnya dalam suratul Fatihah, mesti susunan nahunya yang normal, nahnu na'buduka. Nahnu na'buduka. Kenapa? Iyyaka na'budu. Nah, didahulukan maf'ulnya tuh. Maksudnya apa? Taksis. Maksudnya khusus. Hanya Allah saja yang sah disembah. Yang lain bukan Tuhan. Titik. Berhala kayak mau monyet kayak mau kucing mau matahari. Enggak ada. Allah sudah. Titik. Itu. Kalau kurang jelas Nabi Ibrahim, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Didahulukan juga. Karena khusus beliau ujiannya berat. Jadi itu. Nah, ulama jadi fa'il, tapi muakhar. Kalau saudara saya takut hanya kepada Allah, saudara akan berani melawan siapapun manusianya. Kalau mafhum mukhalafah dibalik pengertiannya, sebaliknya kalau saudara takut kepada manusia, saudara akan berani melawan Allah. Tinggal pilih. Man sa'a falyu'min, man sa'a falyakfur. Silakan. Gus Sedeng ini takut dengan Prabowo, makanya dia berani melawan Allah, berani menghina Allah dia. Sama juga Suswono. Kalau saya sebut begini, bawa colong buka yang punya handphone. Surah An-Nisa ayat 148. Coba Pak. Tolong Ustaz, bantuin saya. Jangan bilang Habib ngomongnya ngantem-ngantem dulu kan begitu. Ya apa nggak jadi ghibah kan begitu. Ngomongnya enak, nyinggung sana nyinggung sini. Lu enak gue sekarang, coba dulu Priok gue digebukin, lu nggak tahu lu gue. Terakhir itu rumah saya menghina Jokowi, dihancurin rumah saya. Pintu depan dihancurin, pintu utama dihancurin. Nggak ada lapor saya. Karena saya selamat, biarin aja. Polisi nggak usah, terima aja. Nggak ada yang tahu itu. Begitu ketemu amprok, dia kabur. Kalau nggak kabur, mati gue. Nah gue sendirian, dia berempat. 3 bulan setelah saya ngomong di Habib Rizik. Diserang saya. Cuma nggak cengeng saya. Masuk koran, oh enggak. Yang penting gue selamat gitu aja. Ya, coba bayangin nih. An-Nisa 148. La yuhibullahu jahra bisu minal qauli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an. Bapak lihat. Bapak kalau baca tafsir, tafsir itu ada, tafsir, ada mufassir, ada ahli tafsir. Beli kitab namanya Nuzhatul Ayunin Nawazir fi Imil Wujuh wa Nadhair. Di situ banyak ahli tafsir ngomong. Beda. Jadi ada mufassir, ada ahli tafsir. Kalau ahli tafsir sampai ada gaidah imtiyazatun min imtiyazatil badiiyat. Jadi bukan badi lagi, imtiyazatun min imtiyazatil badiiyat. Jadi keistimewaan dari ilmu badi. Lebih tinggi lagi nih. Jadi Quran itu ada yang tersurat, bahasa yang gampang. Ada yang tersurat, ada yang tersembunyi. Berat Quran itu, makanya nggak bisa. Saya nggak bisa Pak. Dagang nggak bisa, nggak bisa. Kepala nggak bisa nih. Campur-campur nggak bisa. 98 kan saya diminta Hamzahas untuk jadi anggota DPR. Karena saya bela beliau mati-matian. Saya kembalikan gambar Ka'bahnya. Ini pengalaman nih, bukan ghibah, pengalaman. Pertama Hamzahas dapat 3 tuh DPR tahun 98. Ada Pak Hamzah, ada saya, ada namanya satu lagi Rusdi Hamka. 3 tuh dapat.
Saya dikasih formulir untuk ngisi. Saya nanya Allah, ya Allah, saya boleh nggak di sini, kan digaji kan gini-gini. Itulah kalau digaji lo nggak akan bisa bebas ngomong. Tanya bini, nggak juga. Pulangin. Ya. Kalau beliau saya pilih dari nol Pak Hamzah sampai jadi wapres, saya bisa minta jabatan menteri loh. Saya nggak minta, saya nggak mau. Biarlah saya begini aja udah. Kalau bahasa orang kantor, kalau Pak Jadiko bilang, you must be yourself first. I will be myself. Do you know? Gua aja nggak ngerti, apalagi lo kan begitu. Jadilah dirimu aja udah, jadi ustadz aja dah, nggak bisa. Kata Nabi, almaru ala dini khalilih. Hati-hati nih Nabi yang bilang, bukan saya. Ngelihat agama seseorang, lihat temennya siapa. Temen mesti dilihat, apalagi kiai. Nggak ada jaminan, bapak ikut saya masuk surga. Emang gue siapa? Di atas Habib ada Nabi, ikut Nabi masuk surga, ikut gue, nggak ada urusan. Wali bukan, Nabi bukan, nggak ada. Ikut kiai nggak ada, ikut Nabi, ikut Allah. Selama saya masih ikut Allah, ikutin. Kalau nggak tinggalin. Berat Pak, berat betul-betul, berat betul. Bertahan begini berat ini. Ya. Karena saya punya tujuan satu aja kan begitu. Habib sih enak begini-begini. Iya, lo nggak tahu. Saya kalau susah, saya telepon aja jamaah Majidiko tuh, saya telepon. Majidiko saya nggak punya duit. Tolong kirim bantuin. Begitu aja udah, bantuan tapi nggak terikat. Biar profesor juga jadi anggota DPR, jongos. Digaji. Yang jadi ketua DPR nggak pakai jilbab, anaknya Megawati. Begitu datang suruh diri semuanya. Giliran maulid bid'ah, palelo paul. Nggak bisa. Ya. Jadi itu, kenapa saya ngomong begini nih apa adanya? Karena ayat tadi Allah tidak suka kepada ucapan yang maaf kasar, maaf, illa man zulim, kecuali mereka yang dizolimi. Sekarang saya kasih makna yang tersirat. Kalau kita dizolimi, kita boleh ngomong, tegur, ya, samperin orangnya kan begitu. Pertanyaannya, apalagi Allah yang dizolimi? Kesana maunya tuh. Apalagi Nabi yang dizolimi. Musinya Suswono ini, FPI mesti kunci mulutnya pakai lakban, tau gak lu? Jangan diem. Bahaya dah. Jangan diem. Mesti ngomong. Malah dipilih. Akhirnya kalah. Sama juga, ngarepin hujan dari langit, tapi air tempahin ditumpahin. Hujan gak turun, air lo habis. Mampus lo dua-dua lo. Jeblok, tau gak lu? Saya ngomong begini apa adanya nih. Emang dari pabriknya begini. Gak bisa pelan gua. Allah. Nah kalau saya pelan nanti sama dengan Agim. Punten. Mangga. Alhamdulillah. Mencet lu khotib. Orang yang penceramah yang lembek-lembek, yang kalem-kalem, itu sama dengan Gus Sedeng. Karena dia nggak demen penceramah keras. Nggak demen. Coba kalau memang pasukan, tentara, siap bubar pasukan lo, tau gak lu? Nggak bisa, ini udah Betawi begini, kan saya kasih contoh. Orang Sunda tuh karena dingin, kalem ngomongnya. Betawi, enggak. Benyamin, nggak ada lagunya yang pelan. Betot ujungnya, main betot-betot aja itu Anda. Itu udah, dari ilmu geopolitik, itu mah udah watak, kan nggak bisa dibuat-buat. Saya nggak bisa. Saya kalau ngomong pelan, lembek begitu, berarti saya lagi sakit.
Kata orang, kok Habib begini nih? Kenapa dia? Terima duit kali. Mencer nggak gue? Habis nggak gue? Ya, jadi itu maksud saya. Jadi mesti dituntut nih yang namanya Gus Sedeng. Mesti dituntut. Itu baru tuh di TikTok kalau nggak salah. Ada orang ngirim saya kaget. Jadi bilang begitu. Jadi jangan dekat dengan mubalik-mubalik yang keras, termasuk 212. Karena kalau dia ikut masuk ke kita, masuk istana, dia menteriak Allahu Akbar. Kan menghina Allah ini. Gila ini manusia ini. Padahal kemerdekaan kan Allahu Akbar. Jadi aneh aja. Namanya kiai nggak seneng dengan Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Mau kemana orang ini? Udah ntar lu. Kuenya ntar lu. Gue aja belum minum gue. Minum aja belum. Tenang aja. Ntar kalau nggak sempat bawa pulang. Bungkus. Udah Bu, diam tenang aja Bu. Saya kalau bergerak terganggu saya. Ntar lagi gerak-gerak ada yang nimpuk lagi kan gitu. Ya. Jadi maksud saya kan begitu. Jadi istilahnya kesimpulannya begini. Jadi saya minta saudara-saudara mulai hari ini jangan takut hanya kepada Allah. Yakin tuh? Siapa yang kasih rezeki? Jawab. Siapa yang kasih udara? Siapa yang kasih bumi? Siapa yang kasih lautan? Siapa yang matiin kita? Siapa yang hidupin kita? Allah. Mana sih? Sekarang Pak Riko zaman online Pak ya. Judi online. Pinjaman online. Ente lupa ada online yang hebat. Apa itu? Sholat itu online kok Pak. Sholat itu online. Doa ente lupa. Makanya ente kalau maaf handphone WA melulu miskin. Kenapa? Lu ngirit melulu, nggak nyambung. Tunggu jawaban dulu, tangga jawab dulu. Langsung aja online. Sholat online. Doa nggak mungkin. Bagaimana caranya? Hidup ke depan makin susah. Tanya Pak Riko tuh. Bukan lagi maaf yang namanya inflasi, deflasi namanya. Jadi inflasi itu udah nurun ekonomi. Ya, deflasi masyarakat untuk beli sesuatu udah nggak mampu. Jadi makin ekonomi makin merosot. Ini Indonesia ini. Nanti yang paling bahaya ada namanya megatrust. Ini bukan saya loh. Ini BMKG. Di Jepang udah kejadian megatrust. Terjadi, gempa 7,1. Diperkirakan Selat Sunda termasuk Jakarta bakal terjadi tuh megatrust. Anda bisa bayangkan tuh. Terutama yang tinggal di pinggir laut tuh. Digulung sama Allah. Kenapa? Ada bencana ada 4. Ada bencana politik, ada bencana sosial, ada bencana ekonomi, ada bencana alam. Nah ini, hati-hati. Pokoknya orang-orang yang khianat sama Allah, pasti Allah bukain dia punya aibnya di dunia, bukan cuma di akhirat. Bagaimana ngadepin ekonomi ke depan? Pak, kan ada online Pak. Doa, kapan doa? Bangun dong tahajud minimal kalau nggak bisa 4-4-8-3 minimal 4-3 aja. Kalau memang belum kuat juga 2-1, 2-nya tahajud, 1-nya witir paling dikit. Kalau belum bisa juga sembahyang tahajud, mau tidur isya, sembahyang tuh namanya sembahyang sholatul lail. Kalau tahajud tidur dulu. Bangun 12:30 baru sholat tuh tahajud. Ini afdol. Tapi kalau saudara ngantuk takutnya nggak bangun tahajud, habis sisa lo sholat malam usolli sholatul laili 2-2-2-4 tutup witir sama. Minta sama Allah, ngadu, nggak mungkin nggak dikasih. Kenapa? Maaf,
orang-orang kafir ya yang tidak percaya kepada Allah, banyak yang kaya? Ada enggak yang kaya? Ada enggak? Itu kalau dunia Allah kasih kekayaan, termasuk orang kafir. Masa orang kafir dikasih kita? Enggak mungkin. Pasti dikasih. Cuma soalnya ente enggak pernah minta. Apa kamu minta? Ente enggak pernah bangun malam. Nabi, maaf, kalau enggak berat, diwajibkan tuh malam. Udah bangun malam belum? Udah belum? Udah mau kencing. Bangun malam. Kenapa? Online tuh. Langsung orang pada tidur, kita minta sama Allah. Ngadu. Saya ngadu sama Allah, tiap malam saya ngadu. Ya Allah, saya maaf begini dakwah istiqomah, orang kaya nggak mau dekat, pejabat juga nggak mau dekat, risikonya berat ya Allah. Ya, cuma saya juga perlu yang namanya kebutuhan kan begitu. Tiap hari mesti beli ini kan begitu, perlu kebutuhan. Ya, apalagi cucu saya kan maaf, ibunya, uminya, anak saya meninggal kan begitu. Itu beban tuh saya. Ngadu ya Allah, kalau orang yang kafir, yang ingkar, kau kasih rezekinya di dunia, masa saya enggak ya Allah? Minta, pasti dikasih. Udah minta belum? Udah minta belum? Jawab jujur. Belum. Minta enggak sekali? Memang siapa lo? Kan begitu. Berkali-kali bangun malam gunain. Kalau sholat tahajud, maaf sholat malam, itu mungkin agak berat. Ada sholat hajat, itu kapan aja. Cuma ini saya dapat ilmu dari wali Allah. Kalau sholat hajat itu 2 rakaat dilaksanain. Surah pertama setelah Fatihah surah Al-Kafirun. Setelah Fatihah surah kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Apa zikirnya? La ilaha illallah astaghfirullah taibun ilallah. 11. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim adalani amile wa abdali. 7. Baru baca. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, mohon ya Allah hari ini saya perlu begini-begini, tolong ya Allah, pasti dikasih. Udah bisa belum sholat hajat? Pakai zikir tadi. Udah bisa belum? Datang ke rumah dong. Iya. Maaf, saya bukan enggak setuju. Saya setuju kalau orang-orang di Jakarta ziarah kemana-mana, wali Allah. Setuju saya, setuju. Salut. Ya, wali ini. Habib ini silakan bismillah. Cuma jangan yang udah meninggal melulu gitu. Gua kan masih hidup gitu. Ya Allah. Hah? Iya enggak? Di mana-mana gema sholawat, kemayoran. Setuju, saya juga setiap malam sholawat 100 kali. Demi Allah itu, rutin. Cuma pertanyaannya, apa Nabi dakwanya cuma sholawat melulu? Enggak. Kenapa Nabi mesti dibunuh? Kenapa? La ilaha. Siapa yang mau ngebunuh? Bukan tukang siwak. Bukan tukang yang namanya apa korma, Abi Jahal, Abi Lahab, penguasa saat itu. Jadi kesimpulannya mohon maaf Pak, mohon maaf nih, terakhir. Nabi-nabi dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain, termasuk Nabi Muhammad. Enggak ada nabi-nabi yang dekat dengan penguasa, enggak ada. Selalu berseberangan. Nabi Musa, Fir'aun. Siapa Fir'aun? Tukang kain. Siapa Fir'aun? Penguasa. Nabi Ibrahim, Namrud. Siapa? Penguasa. Kemudian Nabi Muhammad, Abi Jahal, Abi Lahab. Siapa? Tukang siwak. Nah kalau kemarin Habib Rizik ketemu sama Prabowo apa di Monas, ngapain lo ketemu? Ulama lebih mulia dari umara. Itu saya punya prinsip. Jangan dibalik. Umara di atas, ulama jongos.
Ulama lebih mulia, dia ada bekasnya. Bekas presiden, ada nggak? Bekas menteri, ada nggak? Bekas ulama? Nggak ada. Kita lebih mulia. Cuma berat Pak, ngomong begini berat. Nggak ada yang mau dekat mau gua, nggak ada yang mau dekat mau gua kan gitu loh. Gua ngomong begini. Berat Pak. Kenapa saya berani? Maaf, tadi saya bilang, ya Allah, aku rindu dengan surgamu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, kau yang aku tuju. Allah dengarkan saya nih. Kadang-kadang khotib pada nggak yakin tuh. Kalau dia khotbah, kanan kiri malaikat nyatet. Bukan di kita lagi. Malaikat nyatet. Allah dengar. Allah kan dengar saya ngomong nih. Tanggung jawabnya kan di dunia akhirat ini saya ngomong begini. Saya tanggung jawab. Iya. Makanya saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Qayyumu ya Gumarasa, Ilahi anta maksudi waridha makal matlubi, ya Allah. Aku yang kau yang kau masuk, lain enggak ada, enggak kenal sama siapa ya Allah, karenamu aja kau dihina nih. Hari ini aku terima ya Allah. Kau mesti bela. Ngomongin apa ada sampaikan apa adanya. Waridhaka matlubi, ridhamu yang aku minta, lain enggak ada lain kan gitu. Jadi saya kepengen begini ya Allah. Ya, aku rindu dengan surgamu. Aku cinta kepadamu, cinta kepada nabimu. Kata Babe dulu almarhum, saya punya orang tua, amut li hubbik. Ya Allah, aku siap mati karena cinta kepadamu. Mesti ada yang begini ngomong. Nah apa sih kita? Kalau dengerin aja nggak berani, bagaimana ngomonginnya kan begitu. Sekarang nggak begitu berat Pak. Informasi yang saya dengar Habib Rizik waktu ditangkap kemarin di Mabes Polri, di polisi, itu maaf kamarnya pakai AC kamarnya. Gua 84 nggak ada AC bego. Gua diguntur 2 kali 1 demi Allah, kencing berak semayang makan di situ. Beratan dulu Soeharto. Sekarang terkenal. Dulu boro-boro dikenal masuk TV kan. Pendem di kelurahan tuh nama-nama Habib Ayu Jamulail, Muhammad Dinur, Habib Idrus Jaluhanin, lu jangan undang gua tangkap lu, kenapa? Penceramah keras nih, dicoret sama kita di kelurahan tahun 80-an itu. Ini Mangga 2 mulai maaf ceramah, ustaz-ustaz saya undang, nih dengerin nih, biar pada ingat, ustaz-ustaz saya undang, semua saya undang tuh, si A, si B, Alpukat semua saya undang. Tahun 88 saya bikin maulid pertama kali di sini. Perlombaan mubalik tuh 20 orang tiap ceramah maulid. Di Mangga 2 semua. Gak ada yang kenal orang yang lain. Gua aja yang kenalin gue. Sekarang pada lupa. Ya memang begitu. Dari Mangga 2 semua. Tahun 88 maulid 20 orang ngantri. Sama saya ingat, saya bayar tiap mubalik 100.000. Saya bayar tuh. Mereka gak dikenal orang. Akhirnya mereka dikenal dari sini, diundang kemana-mana. Sekarang udah kenal, udah lupa. Ya memang begitulah. Risiko. Kenapa mereka lupa? Enggak istiqomah. Kalau istiqomah ketemu sama saya, nggak mungkin nggak ketemu. Saya masih begini, apa adanya. Nggak kuat. Kalau nggak kuat, berat. Apalagi jadi kiai, jadi ustadz, berteman sama selebriti, berteman sama pejabat, berteman sama, ya udah kacau dan berteman sama bencong jadi bencong lo, tahu nggak lo? Berteman narkoba jadi narkoba, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Nabi yang bilang, almar'u ala dini khalili, manusia lihat agamanya tergantung siapa temannya. Temannya aja mesti dilihatiin, apalagi gurunya. Maaf, kemarin pilkada, pilpres, buat maaf, punya bini aja kalau saudara belum nikah, saya doain besok nikah, amin ya. Sama gue jangan, gue gak berani kan begitu. Orang kalau mau nikah, punya satu teman suami istri, satu kan, rumah tangga kan, negara miniatur, kan begitu ya. Syaratnya apa? 4. Di maliha, di jamaliha, di nasabiha, walidi. 4, mau jadi bini doang. Baru negara kecil, ngatur 2 orang begini, bini doang, 4 syaratnya. Apalagi pilkada, presiden, terus sembarangan sih milihnya.
Korupsi berantas kata Prabowo. Ini berantas semua. Gue mau tanya, peristiwa, maaf, Trisakti, pernah ngomong dia? Siapa yang nembakin mahasiswa saat itu? Ayo jawab. Gue tahu, umur gue udah 71. Gue tinggal di Betawi, bukan Cinangneng, tau gak lu? Gak bisa dikadalin, kadal sama gue semua, bagaimana urusannya, lu kan begitu. Jangan ngomong korupsi, oke, padahal yang jadi. Narkoba, iya, itu penembakan mahasiswa yang mati Trisakti, gimana? Mayatnya gak ketahuan, siapa yang kerjain? Jawab lu. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Makanya doain saya ngomong begini berat apa adanya. Makanya Allah takdirkan saya di sini. Barangkali seandainya ini umur saya terakhir di sini, saya kembali di sini. Nggak tahu besok, belum tahu. Pemantari nafsun maza taksibu koda. Pemantari nafsun biaya adin tamu. Saya nggak tahu besok kejadian. Kenapa saya mesti datang sini? Padahal udah lama ini. Allah kembalikan saya kemari. Alhamdulillah Haji Poji telepon, Bib bisa datang nggak? Saya bilang saya tanya Allah dulu dah. Kan gitu. Ya soalnya kan saya nggak ada di baliho. Dan nggak ada di baliho saya. Bukan, kalau nggak ada, ini jujur guyon. Yang bayar siapa nanti kan gitu. Nggak, ini guyon. Bener juga nggak apa-apa kan gitu. Bukan, ya Paris sih enak dia. Bininya orang raya. Bini gua nih, kalau pulang kan dinanya, mana Bib dokotnya, kan begitu kan. Nggak ada pulusnya, berantem urusannya. Jadi itu aja saya minta saudara-saudara. Jika ini yang terakhir saya ngomong, ya insya Allah kalau saya nggak tahu ke depan, karena penyakit tua itu nggak ada obatnya. Makanya orang ulang tahun pakai rame-rame orang bego. Orang kalau ulang tahun umurnya makin berkurang, bukan makin bertambah. Betul? Berkurang bertambah. Lebih bego lagi, tiup lilin. Baru nyalain tiup lagi. Lu gobloknya seumur-umur lu. Nah, baru dinyalain tiup lagi, nggak ada kerjaan lu kan ini. Jadi ini barangkali apa yang ngomong apa adanya dari hati yang paling dalam, nggak ada mana-mana apa, nggak karena benci sama siapa, nggak. Ya, nggak pernah. Tapi nggak pernah takut saya sama siapa aja, nggak sampein aja kan ya. Jadi ngomong apa adanya. Ya apalagi kalau Allah dihina kan begitu, saya mesti ngomong. Ini bisa sampaikan, udah jam 11 lewat, kurang lebih. Ya, insya Allah apa yang baik, yang saudara terima dari Allah, yang nggak baik dari saya pribadi, memenuhi dunia akhirat. Kalau seandainya saya nggak ada umur, ini terakhir, tolong doain saya. Doain saya, ya supaya Allah Ta'ala hapuskan, ampuni dosa saya. Allah Ta'ala maksudnya berikan keringanan dalam umur saya kan begitu, dan meninggal dalam husnul khatimah. Ya. Saya selalu baca surah Yasin, terakhir surah Yasin. Saudara baca tuh tujuannya apa? Baca surah Yasin. Itu ada Habibun Najjar, orang tua yang mati di pasar diinjek karena bertahan. La ilaha il. Apa dia bilang? Inni amantu bi rabbikum. Asalnya fasmauni, dibuang yaknya. Inni amantu bi rabbikum fasmauni asalnya, dibuang supaya sajaknya sama. Diinjek-injek mati. Ya, begitu bertahan tetap la ilaha illallah, diinjak mati dia. Kilat hulil jannata qala ya laita qaumia bima kafaru wa ja'alani minal. Jadi kalau mau lihat surga lu mesti mati bela Allah, diinjak dulu baru kelihatan. Kalau enggak kelihatan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya. Terusin. Yang pulang acara belum selesai, kau doain miskin seumur hidup.